Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Buana harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat semuanya ya, belajar dari jarak jauh? Baik, pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang organ gerak pada manusia, di mana organ gerak ada dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif, di mana organ gerak pasif adalah tulang, sementara organ gerak aktif adalah otot. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang macam-macam otot. Mari persiapkan buku paket kalian. Silahkan kalian buka buku paket halaman 104. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, di situ ada gambar dan teks bacaan terkait dengan kegiatan mencangkul. Meskipun seorang sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Nah, silahkan kalian baca sejenak ya. Baik, sebelum kita memasuki pada macam-macam otot, kalian harus tahu dulu apa otot itu. Nah, di situ ada otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Maka dari itulah kenapa otot itu disebut sebagai organ gerak yang aktif. Nah, sementara tulang itu sebagai organ gerak pasif karena yang menggerakkan adalah otot. Nah, kalau otot kalian sudah mengerti, sekarang masuk pada fungsi otot pada manusia. Perhatikan pada buku kalian itu disebutkan ada 3 fungsi otot pada manusia. Yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya seperti berjalan, mengangkat, memegang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggerakkan jantung. Kemudian yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, itu ada 3 fungsi otot pada manusia. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam otot manusia. Perhatikan pada gambar di sini. Nah, ada 3 macam otot pada manusia, yaitu yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos bedakan dengan bentuk yang lain ketiganya ya. Kemudian otot luri, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot luri di sini, nah, bentuknya seperti ini. Kemudian otot polos seperti itu dan otot jantung seperti itu. Nah, untuk otot polos perhatikan, otot polos ini terletak pada organ dalam manusia. Nah, di buku kalian juga ada. Kemudian otot luri bentuknya seperti itu. Ini melekat pada rangka manusia. Bedanya itu. Dan otot jantung itu terletak pada jantung manusia. Jadi ketiga-tiganya beda ya. Yang pertama otot polos itu terletak pada organ dalam manusia. Yang kedua otot luri itu melekat pada tulang atau rangka manusia. Dan yang ketiga otot jantung sesuai dengan namanya itu berada di jantung. Nah, kemudian ini ada gambar masing-masing otot dan letaknya. Nah, itu otot polos di organ dalam, kemudian otot luri di rangka, di situ ditunjukkan di lengan dan rangka, semua rangka manusia. Kemudian otot jantung terletak di jantung, ada panahnya masing-masing. Kemudian sekarang perhatikan pada buku paket kalian. Nah, ini macam-macam otot tadi ya. Otot polos ini bekerjanya tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai 1 inti sel. Perhatikan gambarnya itu. Mempunyai 1 inti sel. Ada titik di tengahnya itu. Nah, itu inti sel. Kemudian ujung-ujungnya lancip. Kemudian ciri-cirinya otot polos. Ciri-ciri otot polos.
Waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong seperti pada gambar itu. Terletak pada organ dalam manusia. Memiliki satu inti sel yang letaknya di tengah itu. Kemudian pergerakannya lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan cara kerjanya tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian kita masuk pada otot luri. Nah, otot luri ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri ini bekerja di bawah kesadaran. Nah, otot luri juga dinamakan sebagai otot rangka. Kenapa? Yaitu tadi karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Perhatikan gambarnya. Otot luri. Nah, seperti ini, berselang-seling seperti ini. Ciri-cirinya, yang pertama bentuknya silindris. Nah, seperti ini, beda ya dengan yang otot polos tadi. Kemudian ada garis gelap terangnya, melekat pada rangka yang Bu Ana sampaikan tadi. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Itu kalian perhatikan pada bentuknya itu ada titik-titiknya itu tidak hanya satu tetapi banyak inti sel. Mempunyai pigmen mioglobin serta inti selnya berada di tepi. Itu otot luri yang menempel pada rangka. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Ini bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Bayangkan kalau berhenti pasti kita akan meninggal karena jantung kita itu harus selalu memompa darah yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena ada persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya punya sisi gelap dan terang, kemudian inti selnya berada di tengah, jadi perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Kemudian otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kita lanjutkan ciri-cirinya. Apa bedanya dengan kedua otot yang tadi? Bedanya dengan otot lurik dan otot polos tadi. Otot jantung ini bentuknya silindris seperti ini. Nah, memiliki percabangan, bercabang-cabang itu. Otot jantung terletak pada jantung, kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat, selalu bekerja terus tanpa berhenti. Nah, itu 3 macam otot. Dari keterangan yang sudah Bu Ana sampaikan tadi, silahkan kalian boleh mengulang lagi, memplay ulang lagi videonya, atau kalian pelajari lagi dari internet, boleh cari sumber lain, referensi lain, silahkan, asalkan kalian bisa memahami 3 macam otot pada manusia ini, bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, letaknya di mana. Nah, itu supaya kalian memahami. Baik, semangat, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.